Ini adalah bunglon. Karena itu saya bilang, kita tahu bunglon. Ada yang berpikir, lebih bagus saya kasih gambarnya. Bapak ada yang tidak pernah lihat bunglon? Dia akan berubah-ubah. Seorang kameramen, Pak, harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau orang menggunakan HP mau kita pakai. Jangan kita berpikir yang lain. Mau dibilang pakai DSLR, ikuti perkembangan zaman. Berarti kayak bunglon. Kita saya putarkan ke film, Pak. Satu aja. Ini siap. Teknologi. Orang modern sekarang pakai HP. Ini nih, lihat ya. The titanium iPhone 15 shoot a blockbuster film. iPhone 14 kali bayar. Cicil 14 kali bayar. For photography, Orang bikin foto, lensanya sudah berubah. Masuk kayak apa? it's like having 7 Pro lenses upgrade, ranging from 13mm focal length on the ultra-wide to 120mm on the new 5x telephoto camera on iPhone 15 Pro Max. One gets iPhone's longest optical zoom ever, using a first-of-its-kind translucent design. Jangan bilang saya penjual HP. Saya sampaikan bahwa teknologi sekarang sudah berubah. Orang menggunakan HP, orang edit HP dalam genggaman langsung mengirim. Sama dengan Bapak. Ilmu saya yang 38 tahun belajar tentang DSLR, tentang tabung, tentang kamera, habis semua dengan handphone. Buset itu handphone. Buset. Betulan. Makanya saya ikuti perkembangan. Orang pakai handphone saya pakai. Jangan begitu. Saya kasih tips ya. Kalau bikin ke YouTube bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan coba-coba pakai modal. Pakai apa yang ada dulu. Iya. Setuju? Setuju. Karena semua bisa ngambil gambar, Pak. Yang penting belajari resolusinya. 1008. Habis itu bisa ngedit, tapi jangan ditambah pakai Nokia yang tidak bisa ada kameranya. Bukan maksud saya seperti itu. Tapi doakan Kak, siapa tahu nanti kita ketemu, saya banyak duit, saya belikan ke satu-satu atau bagaimana. Iya kan sekali kalau kita doain, kita dapat doa, tapi saya janji. Karena kalau saya sudah punya uang banyak, baru saya tidak belikan ke saya dosa. Pasti nih, karena saya sudah janji gitu. Iya. Makanya doakan kan. Supaya saya berdoa doa. Mudah-mudahan itu dulu yang ada dalam sini dia memberikan ilmu tapi gajinya sedikit. Iya. Saya tidak tahu muka-mukanya muka kredit sebagian. Saya juga pelakunya. Betul. Bayangin kalau saya mengajar bukan iPhone saya pakai. Kita bisa bayangin bagaimana orang bisa percaya bicara ini teknologi. Ini berapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir Bapak, baru bisa digantikan semua dengan ini doang. Jadi nggak usah pakai DSLR, pakai kamera Nikon, pakai apa? Habis lupa. Teknologi ini. Iya, jangan pakai jadian. Ganti iPhone. Iya, Samsung juga. Samsung bagus. Semuanya bagus deh. Kan yang bagus. Coba begitu kamera. Kan bisa tinggal model sini atau vertikal. Terserah dipilih. Itu yang kita perlu pelajari. Biar canggih kita punya, kalau kita nggak tahu teorinya Pak. Nah, ini bisa kasih. Oke? Siap. Oke, siap. 14 kali bayar. Hasilnya handphone kita lihat. Ya. Hasilnya kita lihat. iPhone ini. Wah, ganti HP. Hasilnya kita lihat. Hasilnya kita lihat. Handphone. Bapak apa yang buat ini? Saya ngambil di YouTube. Tapi kalau saya ngambil lebih bagus dari ini. Nanti saya akan memperlihatkan ini karyaku semua. Tapi kalau saya mengambil sampel lebih bagus ada yang di YouTube aja. Kalau guru-guru mau mengajar, ambil di YouTube aja. Kan ngajar. Betul. Bukan untuk dipublish Bapak. Betul.
Ngapain juga capek-capek bikin? Tapi harus saya memperlihatkan karya. Nanti saya putar karyaku. Ya. Supaya kalian lihat. Tadi harga itu karya saya. Ya. Percaya mungkin? Oke. Kalau kita belajar tentang kamera harus tahu ini. Dasar banget nih. Satu kamera menghasilkan beberapa komposisi gambar. Bagaimana itu? Satu kamera menghasilkan beberapa komposisi. Kameramen yang tidak ngerti ini, dia ngambil gambar di sini, pen kiri, pen kanan, tidak bergerak dia. Bagaimana satu kamera menghasilkan komposisi? Dia ngambil gambar dari sini semua. Dia ngambil bunda pindah dia di sini. Dia ngambil gambar ini pindah ke sini 3. Dia ngambil dari belakang 4. Itu namanya satu kamera menghasilkan berapa komposisi. Masuk di akal? Kalau Anda tidak pernah melakukan itu, Anda ngambil gambar aja di sini, pen kiri, pen kanan, habis itu main WA, ambil gambar sana merokok, bukan itu yang dimau. Satu kamera seakan-akan Anda mau lihat bagaimana. Saya belum ngerti Pak. Ada yang tidak mengerti karena dia terbangun, dia ngantuk. Tadi malam mungkin dia telepon anaknya, dia ngantuk. Saya lihat dia ada yang tidur, tapi dia nih. Kok begini? Kasih uang. Tidak apa-apa Ji. Tapi kalau saya melihat ke sana berarti yang tidur di sebelah sini. Kalau saya melihat ke sini berarti tidur di sebelah sana. Bagaimana? Jadi tidak enak kalau kita bercerita, kalau kita tidak lihat bagaimana itu satu kamera komposisi. Coba cerita gambar-gambar sini, gambar-gambar sini. Apalagi saya orang Kudus Makassar, besar ceritaku, cepat ngomongnya. Orang Jawa bilang pelan-pelan Ki Parisa, pelan-pelan Ki Pak Sopir. Pelan-pelan Ki Pak Sopir. Lihat Ki, Rizal mengambil gambar penari. Penarinya cantik, kalau nggak di brief secara bagus, dia sudah dandan dari pagi, dari jam 5 subuh. Iya, sudah dandan kesan, ngambil artis lagi. Baru kita nggak brief, kita ngambil dia jalan aja. Bagaimana pengambilan kita lihat? Ini satu kamera. Action. Dari belakang, kita lihat. Ini dari samping, kakinya diulang, turun kakinya. Kita ambil lagi dari belakang yang turunnya 3 kamera. Kita ambil lagi dari depan 4. Kita mau lihat hasilnya Pak. Mau lihat hasilnya? Ini hasilnya. Wah, ini Cantik ini tadi. Bagaimana bagus? Pak, kalau kita nggak pakai teori ini Pak, bukan di kameramen, namanya tukang shooting. Sama di situ pengantin, yang tukang shooting, orang yang cantik dia hitam yang paling banyak, yang jelek-jelek, oh enggak. Sudah masuk di kepala Pak? Tapi belum kelihatan muka cantiknya itu. Wajahnya belum. Itu kalau sutradara punya konsep. Ini kan saya ajari ke satu kamera. Oh, gitu. Gambar-gambarnya close-up banyak banget close-up. Kalau saya kasih itu terus nanti kita lihat kalau yang lain cantik. Wah. Jadi nanti gimana satu kamera. Jadi kalau Bikin saya penasaran ya. Misalnya saya mau duduk, nanti ngambil close-up-nya dulu, begitu duduk, tahan dulu, pindah kamera baru duduk lagi. Misalnya dia mau minum, kita melihat satu sampel Pak. Saya gunakan satu kamera tapi 5 komposisi gambar. Tapi saya bukan lagi ngambil si 16:9, saya pakai 19:19. Kita melihat ini Ji gambarnya. Tapi kita mau lihat hasilnya, ini hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus enggak? Jadi enak gambarnya. Pasti kita bisa. Karena bilang kamera adalah baca di buku 1 bulan nggak bisa. Begitu ditahu, iya di gambarnya, iya gambarnya tapi yang nyusun gambar itu saya buat khusus untuk itu. Iya. Makanya yang bicara di depan kata ini pengalamannya jadi cerita.
bukan ngambil dari buku pengalaman. Rupanya ini yang perlu disampaikan sama bapak-bapak. Kalau saya bicara yang lain pun ceritanya. Kalau ini kelas tinggi, tapi ini dasar. Ini di hasilnya tadi nggak masuk. Kenapa dia bokeh Parisan? Ada namanya aplikasi disuntikan masuk supaya dia blur belakangnya. Kita buka YouTube aja. Saya mau blur aplikasi apa langsung keluar, tinggal install, ambil gambar langsung bokeh belakang. Satu mobil tidak bergerak. Bayangkan kalau mobil satu jadi kita dari kiri baru kita pulang. Ya. Kalau seorang kameramen yang bagus, bapak-bapak dan ibu mau jadi kameramen, ini menarik. Anda beri betul, karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini buat karya untuk diupload semua untuk orang. Tapi kalau Anda mau syuting sendiri pen kiri pen kanan untuk disimpan di rumah, tidak ada masalah. Ini untuk umum. Apalagi sudah belajar sama Om Risa. Pernah diajar, kenapa pen kiri pen kanan gitu? Risa yang ngajarin. Ya. Ada yang mau bertanya? Satu kamera. Kasih maju dulu dong. Tapi. Alhamdulillah. Yang penting ada yang nanya kasihan. Kasihan deh. Kalau kita pura-pura mengerti kasihan, kita nganggu-nganggu kalau kita tidak ngerti. Saya yang dosa kasihan. Makanya bertanya kasihan. Biar abal-abal ngomong. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah luar biasa bisa berada di tempat ini dan bisa bertemu dengan Bapak. Ilmunya luar biasa. Kebetulan di sekolah saya humas dan tugasnya itu bikin publikasi terkait acara-acara apapun. Tapi selama ini yang saya buat ya pastinya tempelan-tempelan gambar, tempelan-tempelan video. Dan hari ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa terkait alur itu tadi. Jadi saya bisa nantilah dicoba-coba. Termasuk juga pengambilan apa tadi? Apa istilahnya? Ya, pengambilan posisi ini betul-betul memberikan pencerahan buat saya karena memang saya bukan berangkat dari apa istilah yang punya ilmu tentang IT terkait pengambilan gambar, tidak, pokoknya hanya ilmu dasar saja tentang pengambilan video, pengambilan foto dan sebagainya. Dan jadi insya Allah ilmu yang saya dapatkan ini sangat bermanfaat buat saya pribadi dan untuk sekolah saya. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ibu. Oh, ini baru 15%. Bagaimana kalau 100%? Baru. Ya, terima kasih banyak ibu guru yang bagus memberikan saya motivasi. Karena kalau kita tidak dikasih motivasi, tidak ada tuh apa-apa dulu ya. Kalau 15% Anda puas. Wah. Minta ketemu. Ini baru satu. Nah banyak ini selain ada 200 lebih. Masya Allah. Nah harus kan itu berapa? Pak tulisan apa? Humas harus tahu. Kalau perlu diberi undang Pak. Ya. Tapi ingat sih gratis ya. Jangan dibayar. Tidak mengalir itu ilmu kalau dibayar. Ingat itu dong. Jangan dibayar. Undang maka saja. Tapi minta ke 2 hari. Pada saat kesini ki gratis. Jadi kita bilang pada saat kasih ke materi saya kasih. Apalagi kalau kita mau bikin TV, programming Indonesia yang hidup untuk bikin TV, yang hidup cuma Risa. Sekolahnya di Jepang, tinggal saya. Yang lain tidak pernah lagi karena dengan teknologi bisa baca YouTube. Saya dengan belajar sekolahnya. Ini baru dasarnya doang. 15% tapi itu sudah puas. Satu kamera seakan humas harus tahu. Betul. Oke? Satu apa lagi? Silakan. Barusan enak. Kalau ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Hal yang sama saya alami dengan Ibu Bunda tadi bahwa sangat puas pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak. Saya langsung dari Pak. Terakhir kita dapat take video mobil ini
yang dipakai ngambil gambar itu apa HP atau kamera? Karena kelihatannya dia di zoom. Kalau dia di zoom, maka yang ada di pikiran saya adalah kamera. Kalau dia HP, kita trik ngambilnya itu gimana? Kalau dia pakai tripod atau kita jalannya gimana? Ini Bu, Terus kalau HP saya misalnya mungkin cuma 8 megapiksel, oh pakai itu ya Pak? pakai gimbal. Oh iya. Tadi pasti kita bilang harganya berapa. Pakai ini Bu. Jadi pakai gimbal, kalau gimbal ini kita pakai sudah pasti tidak pakai tripod, aman. Berarti kita bisa jalan ya Pak? Kalau perlu sebentar, kasih waktu saya pakai contoh, saya move, saya jalan baru saya putar di sini. Saya pakai gimbal. Murahnya 800.000. Yang terakhir ini supaya DJI Osmo 2 yang termurah jam pakai malam-malam karena fungsinya sama. Kan ada orang yang bilang, tidak enak kalau saya tidak pakai 3. Saya kalau pakai 5 nih, makan aku semua itu. Sama dengan editing, saya tidak mau. Kalau bukan pro berapa, jangan. Fungsinya cuma nyambung, cutting aja. Kita mau cari apa yang burung-burung, yang apa, bukan itu. Ilmunya yang perlu kita tahu. Kalau ngambil ini, itulah aksesori. Karena supaya orang lagi tren bikin move, oh pakai ini. Ini jaraknya. Oh seperti itu. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya yang saya tanyakan itu Pak, yang perkembangan nama saya Hedir dari Bonek. Yang saya mau tanyakan Pak terkait perkembangan teknologi dari kamera Nikon dan sebagainya ke HP, teknologi HP. Itu kemarin sempat saya coba beberapa kamera dalam pengambilan gambar, dan ada memang juga kamera dalam pengambilan gambar walaupun kita bagaimana pengambilan gambarnya bagus. Ada juga kamera biar bagaimanapun kita tenang dalam mengambil gambar tidak terlalu bagus. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, kodenya ketika kita membeli kamera HP HP yang perlu diperhatikan di situ apanya? Spesifikasinya. Bukan cuma speknya Pak, karena kadang ada spek tinggi, mungkin kameranya yang tidak terlalu bagus. Bukan personal spek sekian giga bukan. Pasti ada di kameranya itu Pak. Saya tidak tahu yang mana di situ Pak. Itu Pak yang saya mau tanyakan. Kasih. Yang pertama, kalau kita ngelihat HP, kita tidak berbicara masalah DSLR Pak ya. Iya. Sudah pasti lebih bagus kalau kamera. Kita bicara masalah handphone. Yang penting dia bisa 4K, sudah aman nih. 4K 4K, ada itu tulisannya di dalam. Yang kedua, kalau tidak punya 4K, yang penting dia 1080, bisa dia HD, aman hidupkan. Itu nih kita pegang. Tinggal kita set. Kalau kita pakai 4K, kalau orang barat itu semua 4K, tapi mampu nggak berapa giga kita punya HP. Ya kan? Kita makan Sekarang semua. dengan teknologi bisa dicolok harddisknya. Harddisk sekarang bisa bukan lagi di situ merekam. Saya punya 128 aja, tapi saya nggak pakai syuting di mana. Saya bikin profil 5 menit, saya pakai HP semua. Orang lihat HP itu Pak. Demi Allah. Kalau orang bicara demi Allah, berarti betulan gitu. Iya Pak. Jadi itu sih Pak. Itu sih Pak. 108 atau 40 aman dijuta. Tinggal ditambahin. Jangan pakai bilang mau kasih lensa rumah, jangan pakai menis saja apa yang ada. Yang penting yang penting kita tahu ngatur membuat konten. Kan cuma proses memindahkan konten itu masuk ke HP. Kenapa HP-nya yang mau dimahal-mahalin? Yang kontennya yang dibuat, kita lagi buat karya. Orang lagi duduk nih, di set. Ibu harus pakai makeup, harus cantik, cara duduknya seperti ini. Itu nanti diajar. Ini teradalan. Harusnya begitu. Tinggal diambil. Ini tidak, datang langsung syuting. Biar HP-nya canggih Pak. Kalau tidak di break tidak bisa. Puas ya Pak? Puas sekali. Iya. Kalau kita tidak puas, Bukan barang pemuas. kalau kita masuk di dunia kreatif, mau tidak mau kita harus tahu istilah ini. Close up, medium shot, full shot, harus hatam,
Minimal bapak-bapak mengetahui, oh close up ini ininya. Oh full shot ini dari atas ke bawah. Long shot sedikit, extreme long shot. Tapi jangan bicara dengan tukang sayur. Jadi sebentar saya mau close up kisah Yunita. Bahasa apa ya? Tapi kalau Anda berbicara dalam satu komunitas, Anda berbicara masalah ini. Ada yang bilang, kenapa pakai manusia Pak? Walaupun juga boleh. Full shot berarti dari sini ke sini. Detailnya namanya close up. Oke, saya pernah jadi sutradara. Saya ngambil presiden datang di Ambon, 16 kamera saya pakai. Saya duduk di meja PD, saya arahkan satu kamera. Jadi pengertian saya, kameramen semua mengerti tentang bahasa shot. Itu pikiran saya. Karena saya sudah brief semua. 1, 2, 3, kebetulan kamera 3 sakit. Digantilah dengan orang tanpa sepengetahuan produser. Diganti dia. Tahu nggak saya bilang kamera 3 pedestal up. Pedestal up itu berarti dari bawah ke atas. Track in dari sini ke depan. Zoom in berarti kamera stop. Kameranya di zoom in ke depan, mendekat. Saya bilang pedestal up kamera. Dia nggak goyang. Pedestal up kamera 3. Acara lagi jalan nih, lagi live nih. Dia nggak goyang. Dengar kamera 3. Anggu kameramen, dengar. Oh dia nggak ngerti bahasa shot. Saya bilang, angkat kamera. Dia angkat kamera. Karena dia tidak ngerti bahasa shot. Bagaimana fatalnya seorang pengarah acara pakai bahasa shot? 1 close up, kedua medium shot, ketiga full shot, kamera, ketiga extreme long shot, saya pakai bahasa shot. Kalau Anda tidak ngerti, ngawur. Jadi kalau sudah masuk jadi kameramen, harus tahu pakai bahasa ini. Iya. Tapi jangan kayak kodong setelah saya ajarin, nanti di WC juga kita bikin close up. Ketemu istrinya, kamu dulu. Belum shot. Oh ini shot. Ini yang istrinya. Ini nih. Iya, ini pen kiri, pen kanan. Ada suami, jangan mau dulu bicara. Orang lagi menghafal nih. Pen kiri, bukan itu. Santai-santai bisa. Iya Pak. Karena biasa ngambil gambar, kita ngambil gambar medium shot. Apalagi kita bicara sama anak murid, seorang kameramen. Nah, ambil ke medium shot, nah. Apa itu medium shot? Tidak sampai dadanya. Kan tidak enak. Kalau ibu guru kita suruh ambil ke dadanya. Anak langsung ambil dadanya gimana? Ambil ke dadanya. Kita bisa bayangin Pak. Kalau kita ngerti tentang bahasa ini, harus ngerti bahasa ini. Ada yang tidak mau pakai bahasa ini atau pakai bahasa burung-burung boleh juga. Misalnya ini, saya pernah lagi live di Jakarta nih. Kebetulan sutradaranya nggak ada karena saya GM program. Saya harus mengendalikan semua 21 jam. Pada saat itu live acara musik besar, artisnya juga bagus-bagus. Sutradaranya tidak ada, saya ganti. Jadi saya tidak terbiasa dengan tim. Karena saya pengarah acara baru, saya menggantikan. Karena tidak ada dia, tiba-tiba dia ada keluarganya sakit, saya harus dulu di meja pilih. Saya nggak ngerti kameramen 1, kamera 2, kamera 3 wataknya seperti apa. Jadi komposisi medium shot, Pak. Saya minta close up, saya bilang zoom dikit. Bayangin dia kasih dikit. Harusnya kan medium shot ke close up. Berarti kameramen harus pindah ke close up. Bayangin kalau ada zoom dikit. Habis itu acara baru 2 kamera. Bayangin begitu, Pak. Kalau ngerti. Full shot, habis ini masuk medium shot. Jadi bahasanya jelas, orang tahu bahasanya kita, bukan bahasa burung-burung. Iya. Kalau dilindungi itu bilang dulu, pada besar badan tak. Saya biasanya kurang kendali, tadi. Apalagi kesel, ibu-ibu. Jadi ngerti makin jam makin lagi bertanya kalau ini tidak bisa diganti. Kalau bisa diganti namanya Amina nggak bisa. Jangan gitu. Ya, tidak bisa diganti, biar kita mau ganti tidak bisa. Ini bahasa internasional, bukan internasional Thailand, bukan. Internasional, semua orang tahu bahasanya. Oke? 360 derajat. Apa sih itu 360 derajat, Pak Rizal? Kalau Bapak seorang kameramen, harus Anda tahu 360 derajat. Kalau melihat objek, saya mau ngambil ini, harus melihatnya 360 derajat. Posisi mana yang saya ambil? Bukan Anda berputar, tapi Anda melihat seakan-akan dia bola dunia posisi di mana nih?
Ada orang kameramen yang tidak ngerti 360 derajat, ada jemuran di belakangnya, dia hajar itu jemuran. Padahal di sini bunda diambil cantik, di belakangnya jemuran, karena dia tidak melihat 360 derajat. Betul nggak? Ada kadang kala orang dilarang overlap, tumpang tindih seperti ini, Pak, dia nggak ngeliat 360, harusnya dia geser dikit supaya masuk semua di sini. Kecantikan papa di belakang masuk. Betul nggak, Pak? Gak Itu agak. namanya melihat 360 derajat. Kita cari di dalam buku tidak ada tuh, Pak. Jadi kalau tapi jangan tongking ada buku. Misalnya seremoni, bapak ibu humas nih, biar lebih hati, saya ganggu. Ibu humas nih. Ibu humas kebetulan jadi kameramen, ada bupati. Karena sudah diajar 360 derajat, dia mutar, dia lihat bupati ini. Dia bilang humas ganti itu humas besok. Kan maksudnya seperti itu. Bayangan Anda, oh dari situ. Makanya seorang kameramen harus datang lebih cepat dari yang buat acara. Jadi kalau ada humas yang terlambat datang, ganti kecepatan. Jangan suruh dia jadi kameramen. Jadikan apa kayak di tempat lain. Akan mengganggu pasti. Percaya sama saya. Gagal gitu. Ngerti bagi 360 derajat? Ngerti. Jangan sampai ada bupati di depan. Ya jadi kan 360 derajat. Dia ambil gambar, selesai ngecari nggak bilang gambar, ya dari mana? Capek dia. Ya. 360 derajat berarti berputar. Pengambilan gambar itu diciptakan kayak Bapak nih. Jadi kita lagi membuat karya, Pak. Semua direkayasa. Bayangan Bapak kalau mengajar selalu dalam kelas. Pasti. Kalau kita buat tarian, pasti bayangan Bapak di lapangan atau di tempat apa. Tapi saya bikin penari di sungai. Karena saya lagi membuat karya. Logis nggak? Nggak logis, tapi saya mau bikin cantiknya. Kayak lagi membuat karya Bapak-bapak dan Ibu. Jadi kalau seorang guru, Pak, bagi murid di luar kelas, jangan di dalam kelas terus. Karena proses pembelajarannya yang mau diambil. Ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua di sekolah ada tercore-core, masih semua dilempar lagi di YouTube. Ditulis lagi dari Pindra, dari software, dari mana? Bangganya juga. Ada tuh itu kawin. Dia tidak tahu bilang apa dia punya konten. Bangganya dia kasih tahu tetangganya. Tetangganya juga bagusnya dia, karena dia tidak ngerti juga tentang produksi. Bagus juga. Tidak mau mengecewakan. Ini Pak. Jadi kita membuat karya. Jadi kalau yang tadi Bapak bilang itu ada yang itu tadi intinya Pak. Kita lagi membuat film. Saya mengangkat tokoh, dia mau jadi naik motor karena dia jalan di pedesaan tidak terlalu bagus. Saya suruh naik motor di pinggir pantai supaya landscape-nya bagus. Boleh, asal dia naik motor. Pernah dia lakukan, tapi saya pindahin. Saya ambil penari Pak budaya. Tidak pernah orang menari di atas puncak bukit, karena saya mau ambil ketinggian. Saya pasang penari di situ supaya enak ditonton. Saya lagi membuat karya supaya orang nonton. Bisa. Sampai bilang tidak bisa. Ini saya buat. Kenapa saya ambil begini? Itu menandakan jam 7 sampai jam 8 pagi supaya ada bayangannya. Lagi membuat karya. Jadi orang nggak bisa sebut ini pagi hari. Begitu orang melihat gambar, oh jam 7 ini atau sore hari. Oke? Ini Pak, lagi karya dibuat. Ini semua dibuat. Ini karyanya. Saya lagi buat semua. From Ini beginning tidak to semua. time, there was Tidak teaching. semua. Ini berapa cuplikan pengambilan saya? Pasti bagus, karena kita lagi buat karya. Jadi aman nih Pak, pikiran tentang video audio kita lagi membuat dia 360 derajat, satu kamera seakan-akan berapa komposisi udah hatam. Tapi itu baru 20%. Lanjutkan, nggak usah dipakai seperti. Jangan melihat dengan pandangan mata. Apa tuh sem lagi itu? Jangan melihat dengan pandangan mata. Nah kita selalu melihat dengan pandangan mata. Pandangan kamera. Iya. Jangan lihat dengan pandangan mata. Pandangan mata bapak-bapak dan ibu-ibu kita melihat langsung. Kayak begini sambil bunda. Ini pandangan mata. Langsung sambil bapak. Ini pandangan mata. Ya bukan dengan pandangan mata. Beda kalau saya ngambil dari sudut sini.
ada kembangnya dikit, baru saya ngambil dari sini. Pasti beda komposisinya. Itu bukan dengan pandangan mata. Ada programnya. Saya kalau syuting, di mana dia? Di mana? Cek. Oh, cabut anunya. Ini on. Tidak apa-apa kita beri juga, kan? Action. Kamera. Siapa nama? Musafir maintenance dia. Mana sih? SMK 4 Jane Ponto. Ini yang bukan dengan pandangan mata. Ya saya lihatkan di gambarnya. Action. Berapa kita? Ada program semua. Angkatan berapa? Ini dengan pandangan mata. Ada ya. Action. Ini dengan bukan dengan pandangan mata. Ada program semua. Iya, itu namanya pengambilan artistik. Iya, bukan dengan pandangan mata. Ini jadi jangkrik, begitu orangnya itu tonton kita ambil satu-satu dari depan toh. Ini semua. Action. Ini. Bagaimana kita nggak semangat kalau figurannya cantik semua seperti ini? Bagus. Kan pandangan mata juga, tapi jangkrik ibu bupati lagi pakai rok pendek kita nanti. Sama kenapa mas? Ganti dia. Pulang dia. Tidak saya diajarin ke bupati. Katanya pandangan jangkrik tidak sih. Ada teman itu kameramen. Karena saking mau dibilang kameramen, harusnya tidak tiarap, dia tiarap. Cari perhatian. Karena gayanya. Karena itu ngangkat terus. Itu ngakuin. Apalagi kalau ada cewek sampingnya. Pasti bergaya. Dulu kalau saya masih tunggal, Pak, belum ada TV lain. Saya kameramen. Ini di paling gaya. Paling terlambat mendatang. Acara sudah mulai. Penyakitnya di sini. Paling bergaya dia orang keren. Ada yang bertanya? Bukan dengan pandangan mata. Enak ini. Tertarik. Mau pakai main? Senyum tak cantik sekali. Manis. Banyak orang cantik tapi tak manis. Ini manis banget. Terasa manis. Masih itu barang. Masuk Pak Eko. Kalau kita ada setuju nggak apa-apa. Laki-laki saya tanya pasti setuju. Iya. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Saya Bu Susan dari PT SMP Negeri 6 Bulukunya Kabupaten Utara. Sangat bahagia hari ini karena saya juga memang suka film. Ini yang ingin saya tanyakan Pak. Kita juga guru ya, beberapa kali memang diharapkan untuk bisa bikin film tentang pembelajaran. Ini yang ingin saya tanya dari tadi itu saya lihat suara dengan musik, ya suara dengan musik. Ini kadang kami yang agak keteteran karena biasa kan bikin video, pengennya itu musiknya yang semangat, yang ini ya semangat atau membangkitkan apa ya? Gairah. Bukan gairah dalam pembelajaran maksudnya. Iya, betul. Tapi dari awal saya dengar tuh musiknya yang slow kayak suara kicauan burung atau air kayak gitu. Jadi suara dari yang ingin disampaikan itu lebih jelas. Jadi gimana cara memilih sound sound atau efek sound supaya apa yang ingin kita sampaikan itu lebih kuat ya, lebih pas gitu. Terima kasih Pak. Bayangkan saya kalau bicara gambar, itu masuk suara tapi dia panjang. Iya. Kenapa masuk gambar terus ini? Tidak apa-apa saya. Gini Bu,
Kalau kita buat karya, utamakan atmosfernya dulu. Jangan berpikir musiknya dulu. Karena dokumenter yang terbaik adalah atmosfer. Atmosfer itu adalah musik. Itu dulu. Suara ombak, biarin aja suara ombaknya. Dan suara burung biarin aja. Jangan diisi musik. Jangan dalam pikiran selalu semua musik. Makanya bikin produksi 2 tahun nggak cari musik. Musik duluan. Padahal musik itu bagian beberapa. Kadang-kadang gambar itu senyap aja, nggak perlu pakai musik. Tapi kalau mau perkuat adegan, boleh pakai musik. Saya ceritakan dikit-dikit, saya lompat aja nggak apa-apa. Saya tidak mau kecewakan Bu Susan yang cantik, yang manis. Baik hati. Karena saya mau bikin acaranya bulan puasa, saya carilah gambus. Berarti musik gambus saya pakai, cocok kan? Di telinga kita cocok. Begitu diputar, gara-gara itu saya diskors 2 minggu. Rupanya gambus itu adalah tari erotis yang saya kasih masuk. Kan fatal. Makanya hati-hati Pak, pilih ilustrasi. Kalau nggak perlu ilustrasi nggak usah pakai. Di situ fatalnya saya, diskors saya 2 minggu gara-gara itu. Jadi kita dengar gambus, gambus cocok nih. Padahal tari erotis. Kita bilang tari Arab. Kita ambil karena dia cepat, hati-hati. Kecuali kalau musik itu kita bikin sendiri, boleh. Semua karya itu dibikin. Jangan coba-coba ngambil musiknya orang, kecuali YouTube sendiri pun. Jangan kan. Ada toh yang bilang, kan jadul. Bukan urusan lu yang jadul. Kalau Anda tidak bisa bikin musik, dikasih mau musik, kau bilang lagi musiknya orang jadul. Nenek moyangmu yang punya. Disiapkan kau lagi ribuan, kau bilang bukan seleramu. Seleramu lagi, seleramu kan tidak tahu tentang teori bagaimana menggunakan musik yang bagus. Lisiki 800 juta per bulan, dia gunakan satu musik aja Bu. Jadi Bu Susan punya karya, musiknya kedengaran karyanya Bu Susan. Nggak usah banyak, satu aja, bikin musik, pemain musik sendiri, tidak ada yang kompor. Atau Anda mau cari musik, pasti ada dunia lain. Tapi kalau kita bikin musik sendiri, murah gitu. Oke? Ini tidak. Baru dicari harus dengan musik, tidak. Dengan atmosfer aja cukup. Nanti diilmukan. Kita kasih di sini. Iya, ya Bu Susan. Puas ya Bu? Alhamdulillah. Bisa memuaskan. Elemen mana yang kita harus masukkan? Jadi kalau ada bapak-bapak guru mengambil foto, tidak tahu elemen mana yang tidak masukkan, makanya kadang-kadang ada orang ambil gambar telinganya terpotong. Karena dia tidak tahu elemen itu. Kalau bisa ngambil 4, kenapa nggak 4 aja? Kenapa? Karena dia sentimen dengan ibu dia potong hidungnya. Jangan kalian tersinggung. Tapi setelah kita kasih ini ilmunya, kita ambil elemen mana yang penting. Kalau di wajib, Ibu, saya tak masuk gambar kita 2 orang di ambil. Supaya jangan bikin saya senyum-senyum. Ada tahu itu saya menggunakan 0,5, saya rapat nih begini, masih itu gambar. White saya punya. Ada tahu yang nanya? Ada tahu yang nanya? Kita fotografer bagus nih. Kristal dia raih. Dari sini lebih bagus Pak. Terpaksa saya kutip, saya ambil dari sini, Pak saya tidak kutip. Karena tidak bagus dong Pak. Karena supaya jangan kecewa, saya ambil aja. Bagus Bu, oke. Saya tidak kutip. Saya ambil sesuai dengan kemampuanku. Senang media, saya juga senang. Elemen mana yang dimasukkan nih? Lihat komposisi semua dimasukkan. Real, diatur. Ini yang masuk, ini yang masuk. Ya, ini nih. Bayangkan kalau ini saya tidak masukkan. Saya potong ini satu. Dia begini aja. Orang siapa di depan? Pasti perempuan, bapak perempuan. Bayangkan orang lain. Jadi elemen mana yang saya kasih sempurna aja yang mana masuk. Kalau memang pohonnya dipotong sekalian. Kalau mau dimasukkan sekalian. Masuk akal Pak? Itu nih kalau kita jadi fotografer, masukkan semua orang. Oh saya cuma butuh 2 orang. Saya cuma butuh ini. Oh iya sudah topnya digeser sedikit. Ini bisa. Baru ya, senyum dikit nah. Baik. Kalau saya bilang B jawabnya A ya. B, A. Semua enak. BH. Itu namanya sutradara. Oke? Jangan dia datang di foto. Hari ketiga Min ya. Jogonya semua. Begitu lihat gambarnya, tak potong diri. Harusnya kan kita ngomong Pak, sampai Pak ya.
Sini sebelah kiri naik tangannya, di sini kanan, yang lain semua begini. Standby, siap. Tek. Ya, yang tek kedua, yang begini semua. Oke? Jadi orang bilang seakan-akan kita profesional tidak. Itulah sutradara mengatur konten. Ini memudahkan ini masuk ke sini ya. Dia tuh bilang HP tak keren. Mentang-mentang dia mau ambil gini, karena mau dilihat iPhone 15 lagi. Kita mau lihat, karena mau lihat cincinnya. Kan begitu, tidak fair kadang-kadang kita. Ngerti nih Pak, elemen mana yang dimasukkan memang sesempurna mungkin. Setuju ya? Nih, sempurna, ini sempurna. Jangan dikurang potong. Pasti kita ngerti elemen yang mana yang saya mau masukkan. Ya? Nanti setelah itu kita mau bikin buku sendiri sedikit. Jangan lupa copy materinya, ya. Yang terakhir skill. Makin lama Anda jadi kameramen, makin mata. Ada tahu kameramen tidak pernah ngambil gambar tapi motornya bilang kameramen. Karena dia naksir seorang cewek, dia kasih mertuanya. Saya kameramen. Suruh ngambil gambar, tak potong hidungnya mertuanya. Tadinya mau nih mertuanya, gara-gara foto, nggak jadi. Saya tahu di sini rata. Ini skill. Oke, ada yang mau nanya tentang kamera? Biasanya pas saya kameramen, saya pakai prisma seperti ini. Jadi biasa depan lensa Pak. Kalau saya gunakan DSLR saya pakai di depannya supaya ada biasnya. Ada tadi gambar blur. Ini saya pakai biasanya. Itu dengan bukan pandangan mata. Tapi jangan coba-coba ngambil bupati atau ketua DPR di depan kita pakai di sini. Itu yang kamu syuting atau saya? Saya yang mau diambil. Buatan bupati. Baik, dari jauh kita ambil. Pamit di depan tuh. Biasanya saya kameramen. Saya ambil dari jauh. Kan kamera lensa 70-200 saya pakai. Saya sudah zoom di bupati. Depan tuh. Saya depan di bupati. Lari makasih. Kenapa Bang? Sudah nih Bang. Berapa nomor? 300 gambar. Naik dengan siapa? Sudah diambil gambar tapi dia nggak tahu. Oh dia diambil gambar. Mau didekat. Dia bilang orang lain. Jengkelnya itu orang lain. Tentang bupati betul jadi ambil. Yang lain dia tidak mau. Iya kan dia kasih makan. Jadi begitu. Biasa aja, santai, kameramen rapi gitu. Tapi jangan dipakai jas di depan. Bisa biasa, orang pakai batu pakai batu. Jadi kita yang paling hebat di antara super. Sekarang saya masuk suara, ini nih susah. Semua kedahuluan ya, karena memang materinya menarik. Menurut saya menarik, belum tentu Bapak ini puas. Oke, sekarang saya masuk menata suara. Yang perlu diperhatikan adalah dimensi suara dan atmosfer ini harus hatam, nggak bisa tidak. Apa itu dimensi suara? Kadang-kadang kita lupa. Apa itu dimensi suara? Dimensi suara adalah kalau gambarnya motor itu kejauhan, berarti suaranya kecil. Begitu dia mendekat ke sini, berarti dia dibesarin. Ini tidak, motornya dari jauh dihajar memang, dia kasih besarin memang. Kenapa besarin? Saya mau Pak, itu urusan. Kalau untuk lomba Pak, 7 kriteria video, artistik, suara, ada gagal di suara, tidak. Baru saya hebat apa mau gambar Anda pasti ada tidak juara. Karena dimatikan oleh suara. Hati-hati. Kamera di dalam sini, saya berbicara, kamera di dalam berarti suaranya besar. Begitu kamera pindah keluar, berarti kameranya suaranya kecil. Jangan sama dengan suara. Anda ngambil dari drone dari atas kendaraan, dari atas Anda besarin suaranya, Anda ganti. Tidak ada dimensi suaranya. Masuk ke akal. Betul. Kita mau lihat contohnya, saya putarkan ke dimensi suara. Tidak ada musik. Begitu masuk ke dalam, musiknya di dalam kedengaran. Musik dalam kafe. Dengar musiknya. Keluar hilang. Itu dimensi suara. Kalau Anda tetap ada musiknya berarti tidak masuk akal. Dia ambil dari dalam, suaranya ada. Hilang.
Masuk. Ini seksi banget ini film. Untuk laki-laki aja. Tetap di dalam besar karena dari dalam. Don't. Begitu keluar hilang. Besar lagi, besar lagi, besar lagi, hilang. Lihat suara mobil. Besar. Hilang suaranya karena dia dari luar. Dia besarin lagi. Ini. Saya potong dulu. Sebenarnya itu tuntas tuh. Lihat mobil. Lihat. Lewat. Jauh. Dekat. Agak jauh. Oh iya nih. Itu adalah dimensi suara. Kalau Anda tidak melakukan itu, batal. Jangan mentang-mentang ada yang ngedit, Anda maunya tidak bisa. Suara ombak dari jauh kedengaran ke sana, Anda langsung besar ini. Saya punya mau terserah kau punya urusan. Tidak ada urusan. Tapi penonton juga memang nggak ngerti tentang produksi, nggak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara masalah audio, harus hatam dimensi suara. Oke? Siap. Jauh dari kita, itu sudah pasti. Jadi kalau kita nonton itu Pak semua gambar dan suara, kita selalu berpikir logis, logika. Kalau ada dia gambar, berarti ada suaranya. Ada gambarnya ada hilangin karena ada pentingkan musik, pentingkan logis. Sah-sah aja kalau namanya itu. Sedap apa dalam. Kadang-kadang saya tidak bermaksud, tapi saya akan memperlihatkan nanti ada film tanpa naskah, atmosfer dan musik aja. Dia 800 juta per bulan. Dia bikin sederhana itu. Kita ini banyak kali maunya. Banyak bibiran tak mau dikasih masuk semua. Pada dia ngerti apa? Seakan-akan dia ngerti. Oke, dimensi suara hatam. Oke, ngerti Ki? Sekarang saya masuk ke atmosfer. Apa itu atmosfer? Berarti pada saat kita ngambil gambar, berarti terekam suaranya. Kalau kita mulai ngambil gambar, kasih Ki kata-kata action. Berarti semua orang diam. Ada teman orang palu-palu, tiba-tiba ada yang manajer, kapan kita makan? Kita lagi syuting, suara mau masuk. Suara kucing masuk, dengarin kalau perlu dimasukin, kalau tidak dibuang memang. Kita lagi buat film. Ada anak-anak lagi main bola di luar, kita lagi buat konten dalam kelas, suruh berhenti dulu dia. Tapi kalau kita ingin atmosfer dia masuk, sebentar pindah pemain, saya rekam dulu aslinya, baru saya rekam ke anak-anak yang bermain, baru kita tempel dia audionya supaya sayu. Karena kalau ibu-ibu sudah memang bermain, begitu dipotong, tak potong, tiba-tiba ditembak bola separuh, tak. Jadi makanya pada saat teknik editing, 2 layar yang kita pakai. Nanti video, sebentar pada saat masuk video. Ya. Atmosfer itu apa? Saya kasih contoh. Kalau yang hilang atmosfernya, kita lihat suara ombaknya yang kedengaran, tapi suara apinya tidak kedengaran. Logis gak? Nggak logis. Setelah saya edit, suara apinya saya isi. Kalau itu terjadi, terpaksa suara api kita harus ambil dari YouTube, tulis metik suara api muncul gitu. Nggak apa-apa gitu, gratis. Isi Pak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita jatuhkan ini tidak terekam, ya kan? Oke, saya kasih contoh lagi. Ada film terbaik harusnya dapat juara karena suaranya bermasalah. Dengar? Tidak termasuk suaranya. Lihat Ki, apa bedanya dengan ini setelah diedit? Sumber air bersih dengan pemandangan yang dipenuhi lumut dan bebatuan. Yang mana bagus? Apakah ada musiknya? Sumber air ini Karena lebih penting berasal dari atmosfernya. air yang muncul dari Terjawab sela-sela susah. langkah. Jangan dipaksakan kok dong. Ini terekam, proposal sambil bawa air, suara gaduhnya kelihatan. Ada orang, semua terekam. Bagaimana nih kalau kita bikin gitar? Masa kita ngambil suara atmosfer dari YouTube, ngambil pergi speedboard. Jadinya seperti ini.
Begitu pentingnya atmosfer. Iya, Pak. Tapi hati-hati Ki. Karena saking ada temanku itu saking kreatifnya. Di air terjun dia kasih burung. Di air terjun itu tidak ada burung. Nanti asal isi burung. Mentang-mentang Bapak guru jadi diketawain. Tiba-tiba ada di air terjun itu suara air terjun aja dominan. Burungnya tidak. Ini suara burung jadi masalah. Sangat logis. Hati-hati Ki. Jangan terlalu kreatif. Jangan sampai terlalu kreatif, bermasalah. Saya minum dulu. Kadang-kadang kalau saya tidak minum. Siapa yang punya uang 1.000? Saya mau kasih contoh bahwa kalau Anda gagal merekam atmosfer, Anda gagal. Koin. Jam di atas bani di atas. Ini ada juga. Ini ada. Lihat ki bapak-bapak dan ibu. Kamera standby. Saya ingin masukkan ini dalam botol. Berarti harus terekam suaranya. Bapak-bapak dengan depannya mau bunda. Saya masukkan ini suara ini saya masukkan supaya terekam. Kamera standby. Oke? Oke. Action. Lihat. Bagaimana kalau ini mau diulang lagi sedangkan sudah masuk nih? Berarti kita harus ulang lagi. Kesulang Bapak juga. Bukan kesulang. Tadi bisa kasih uang tadi diulang. Ini sekarang masuk. Bagaimana masukkan ini? Nanti bisa tanya. Ada lubangnya periksa makin. Ada wanita di dalam. Jadi dia bilang ada memang di dalam. Kan ricu kalau ada memang tidak. Mau 1.000 wanita di dalam. Periksa makin ambil begitu botol. Bawa pulang itu botol. Daripada itu bermasalah. Bukan rahasia. Jadi saya mau minum nih. Saya mau minum tadi, saya sudah siapin. Ada cincinku, cincin madu. Begitu saya mau minum, di dalam ini Pak, ini tak kancing ini. Saya pura-pura saya minum dulu nih. Minum agak sampai minum 1.000 nih. Ini tentang atmosfer nih. Paling ini tanganku tarik sini ada. Pak Bunda, kita lihat kamera standby. Ya, kita masukin. Begitu saya masukin. Masuk ini tanganku masuk di sini. Masuk di semua. Periksa ada memang di dalam. Tapi ini mahdinya 50.000. Kalau kita mau beli sama saya. Jadi jualan lagi. Siapa tahu di depan kelas kita mau. Tadi kita tadi bagaimana tadi memasukkan tangan di sini uang. Ya. Jadi enggak saya. Enggak supaya kita diri nih karena bapak-bapak di dulu banyak sulapku sebentar 2 menit. Jadi ini uang sudah ada nih. Oke bapak. Sini pami sini, dijepit di sini. Kan begini toh? Ini saya kasih hadiah nih. Kan bapak memang tidak berkosen ke sini. Lihat di tanganku kosong. Pegang tanganku. Kenapa lembek sekali? Keras. Ini masuk ini. Keras begini, ada masuk itu barang. Kita mau uang? Pasti dibilang iya uang. Kalau dia tidak mau, saya tidak mau. Kalau Tuhan yang berkata, aku mau. Dia mau keluar, dia bukan. Gue itu tangan, dia tahu uang. Bisa kepada ingat. Iya Pak. Jangan bilang saya bukan sulap, bukan. Bukan sulap. Saya menolak bukan sulap. Daripada saya beri suruh. Iya. Wanita 1.000 tadi. Dia bilang, nggak usah buka. Kalau di dalam air saya nyelam, saya mengambil air nggak mungkin atmosfernya terekam. Saya bikin ini. Saya ngambil gambar ini,
di Panambulan. Saya jalan sendiri, pakai kamera GoPro, ya kan? Ini kalau kita ngambil gambar, kita rekam suaranya di bawah, gelembung-gelembung itu kita tutup. Jadi atmosfer itu penting banget. Penguatnya itu musik, penguat itu aja. Oh musik ini khususan punya khas, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak penting musiknya, nggak usah dikasih musik. Nanti semua karya dokumenter terbaik di dunia tidak ada musik, atmosfer aja. Tetapi dia rekayasa. Misalnya orang lagi melangkah dia bikin, orang lagi nampi. Kalau nggak terekam dia bikin kayak kertas, biasa kalau direkam. Itu kekuatan audio. Kadang-kadang dalam hutan kita senyap, dengan senyap itu adalah musik. Jangan orang senyap kita kasih musik lagi, nyambung itu. Tapi kalau ditanya kenapa kasih musik, saya mau urusanmu. Selesai itu jawaban. Enak banget. Ya. Ini dia ide. Kita tahu kamera, kita tahu suara, kita tahu semua, tapi tidak punya ide. Mau diapain ini? Saya mau ngangkat sosok. Saya mau buat PSA, saya mau buat lomba ikut nasional, tapi saya mau ada ideku ini. Saya mau angkat ini, tapi saya nggak tahu idenya nih. Banyak yang nonton. Bagaimana membuat ide ini? Banyak literasi, bergaul. Tahu nggak bergaul? Bergaul sama-sama orang kreatif. Kadang-kadang orang kreatif itu ngomongnya yang besar, tapi dia tidak bisa bikin. Cari tanya, oh saya kerja begini pak, begini nih. Bergaul bersama itu orang, ambil ilmunya, tapi jangan ikut karena dia tidak bisa bikin apa-apa. Orang yang besar, ilmunya diambil. Iya pak, idenya mau ambil. Apalagi musim caleg. Cari tanah rokok, cerita tentang nomor 2, nomor 3, nomor 1. Padahal dia di rumah tapi musuh. Jadi terbuka karena isu peka dengan lingkungan, sering brainstorming yang kreatif, sering melihat yang paling enak itu melamun. Pasti laki-laki ngomong melamun di mana ini? Ya. Saya pak, kalau saya membuat karya, saya ngikut semua, saya ngelihat YouTube, saya ngelihat hasil karyanya orang, saya cari ide dari orang. YouTuber yang berhasil, yang penghasilan 1,6 triliun di Korea per tahun, dia adalah wartawan. Wartawan itu dia meniru, dia ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Banyak meniru aja. Nanti bisa cerita banyak. Ini meniru. Idenya seperti ini. Ada film saya mau buat PSA tentang bagaimana keberagaman. Ini saya bikin iklannya. Kita lihat. Handheld semua tanpa naskah. Jam 10 nih kopi. Setelah ini kita break dulu ya. Siap. Kasihan kita nggak ngomong. Masih ada 1 jam, aman. Tidak ada yang sadar kamera ini, tidak ada nih. Coba lihat ini orang puasa. Ini di brief semua. Iklannya Coca-Cola. Diambilkan 2. Korma menandakan Islam. Kita lihat dia tak minum karena dia lagi puasa. Yang satu mau minum, dia lihat temannya tak minum. Ini konsep, ini ide, tidak jadi. Kita tahu yang menentukan di mana shotnya, di sini, di matahari terbenam. Coba lihat Ki. Bukan Coca-Colanya. Di sini yang menentukan. Coba lihat Ki. Ini menentukan matahari terbenam, berubah color, dia makan, dia minum. Itu adalah audio video yang menentukan. Tidak perlu saya jual Coca-Cola, tidak perlu ada suara asal. Oke? Itu adalah bahasa gambar. Kalau Anda mau bikin PSA tentang kerukunan beragama, contoh ini. Saya pernah juara 1 bikin PSA tentang masalah kebersihan. Saya coba ngambil Cina punya. Begitu lomba, persis sama yang saya buat.
Tidak ada bedanya. Ada itu orang buang sampah, ada itu buang sampah. Sama persis. Saya ATM habis. Ikut lomba juara 1. Setelah juara 1 saya ngomong sama dia. Saya ciplak ini. Iya sebelum nonton rupanya film itu. Saya iya. Seandainya dia sudah nonton nggak apa-apa. Itu perlunya meniru. Jadi kalau kita sudah ada toleransi, contoh-contoh begini. Ambil bagi cewek atau apa, kita ini iklan Coca-Cola tapi kita sebut Coca-Cola. Di sini dia baru jual sayur, berteriak nih. Kita lah jual mobil tak berteriak. baru jual sayur berteriak. Ketika ada yang beli kalau berteriak guys. Edit. Semua editing. Namanya calling. Nanti kita masuk di posisi ini. Begitu pentingnya motivasi warna. Motivasi warna itu terlalu penting. Kenapa? Jangan sampai pagi hari itu biru, Anda meraih. Sedangkan matahari itu sore. Itu namanya motivasi gak warna. Nanti biar ada sebelumnya. Kalau ini caranya di teknik editing dimainkan. Bukan pada saat dia tunggu maghrib betul. Iya, nama kira betul. Kenapa ya pakai dengan semua yang kayak. Iya, kita lagi buat karya. Saya ceritakan bahwa ini menggunakan handheld semua, tidak pakai cerita. Tapi dia menarik idenya yang mana? Idenya aja sudah 60 juta. Baru dia. Pasti kita geleng-geleng. Kalau saya bicara uang pasti geleng-geleng. Apalagi tripodnya harganya 2 juta. Baru cicil lagi. Sedangkan cicilannya belum selesai. Mau beli handphone 15. Disentil suami juga mau beli handphone. Waduh, tidak mau. Ini contoh yang kedua, Isiki ini coba ya. Penontonnya berapa? Data yang mengatakan penontonnya ada 45 juta. Lihat oke. Dengar coba atmosfernya. Musiknya ini juga. Dengar oke. Musiknya ini Ji. Dia tidak ganti-ganti. Dia menggunakan satu kamera sekarang berapa besar. Penontonnya 54 juta. Lihat oke. Dia ngambil legalnya sendiri.